Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Mata Luming menunjukkan jejak semangat juang. Lingkong menang, pertandingan berikutnya adalah nomor 17 vs nomor 2. Penatua Yin Pao mengumumkan, bukankah nomor 2 Duan Mu Yunyang, lawan Duan Mu Yunyang adalah Duhe pada tanggal 17 yang kekuatannya lebih kuat dari Pu Sichong. Namun dengan Duan Mu Yunyang, perbedaannya terlalu besar. Satu pukulan, hanya satu serangan, Duhe dikalahkan sepenuhnya, tanpa kekuatan untuk melawan. Pisau Duan Mu Yunyang sangat menakutkan, seolah bisa membelah dunia. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan Duan Mu Yunyang untuk pisau ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu sangat menakutkan. Selanjutnya, permainan berlanjut. Ini lebih intens dari sebelumnya, dan mereka yang bisa masuk 30 besar tidak lemah, dan mereka semua sangat kuat. Beberapa dua orang dengan kekuatan yang sama bertemu bersama, dan pertempuran itu sangat sengit. Dalam satu pertempuran, butuh hampir 1000 langkah untuk menentukan pemenangnya. Tetapi ada juga beberapa pertarungan yang sepenuhnya sepihak. Misalnya, Zhang Muyun, hanya dengan tamparan acak, dia menghabisi lawannya. Ada juga Bu Xingkai yang berada di peringkat ketiga dalam daftar perunggu, dan Duan Gang yang berada di peringkat keempat, dan mereka semua menghadapi lawannya dengan satu gerakan. Luming lebih memperhatikan Bu Xingkai, karena orang ini juga menggunakan senjata, dan dia juga jenius Bai Yuan. Meskipun Sekte Pedang Xuan Yuan dikenal sebagai Sekte Pedang, dan ada lebih banyak orang yang menggunakan pedang, tetapi ada juga banyak orang yang menggunakan senjata lain di sekte tersebut. Jadi semua jenis yang pertama lahir. Misalnya, Zhang Muyun dikenal sebagai pedang nomor 1 di antara murid tingkat perunggu. Duan Mu Yunyang dikenal sebagai pisau pertama. Bu Xingkai disebut tembakan pertama. No. 51, Luming, dan No. 12, Gu Qing. Pada saat ini, sesepuh berjubah perak mengumumkan, Gu Qing, apakah lawan Luming kali ini adalah Gu Qing? Tampaknya Luming telah berhenti di sini, tetapi sebagai murid baru, sungguh menakjubkan bisa sampai sejauh ini. Kekalahan Luming, itu harus dikalahkan, tapi berapa banyak trik yang bisa dilakukan Luming terhadap Gu Qing? Berapa banyak gerakan? Menurut pendapat saya, 10 gerakan seharusnya tidak menjadi masalah. Sulit dikatakan, saya kira pertempuran harus diselesaikan dalam 10 gerakan. Luming mengabaikan diskusi di sekitarnya, bangkit dan berjalan menuju pertempuran peron. Kakak Luming, aku percaya padamu, kamu pasti akan menang, teriak Pangxi. Dia memiliki semacam kepercayaan buta pada Luming. Luming berbalik dan tersenyum pada Pangxi, berkata, batu besar, dengan kata-katamu, aku pasti akan menang. Setelah berbicara, dia tertawa dan berjalan maju. Di mana orang ini memiliki kepercayaan diri? Mulan melengkungkan bibirnya. Orang ini selalu terpesona oleh kepercayaan diri, kata Feng Wu. Meskipun mereka berkata demikian, masih ada antisipasi di kedalaman mata mereka, dan mereka juga berharap Luming dapat mematahkan kognisi mereka lagi. Saat Luming melangkah ke atas panggung, Gu Qing juga melangkah ke atas panggung, dan keduanya berdiri berhadapan. Luming tidak bisa tidak melihat ke arah Gu Qing. Gu Qing mengenakan jubah ungu dengan pedang panjang di punggungnya. Dia terlihat biasa saja, tetapi ada aura panas yang memancar dari tubuhnya. Junior Brother Luming, meskipun Anda berada di peringkat paling bawah, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawan manapun, Banda harus berhati-hati. Gu Qing menangkupkan tinjunya dengan sangat sopan. Kakak Gu, lepaskan tangan dan kakimu. Jika aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terluka, itu hanya salahku karena tidak pandai belajar, kata Luming. Oke, karena itu masalahnya, mari kita terima langkahnya. Spark Liao Yuan, pedang panjang di punggung Gu Qing terhunus, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ratusan pedang ki meledak dari pedang panjang. Setiap pedang ki berwarna merah menyala, penuh panas terik, dan memblokir ruang tempat Luming berada. Ini adalah keterampilan bela diri Gu Qing yang terkenal, ilmu pedang Xinghuo Liao Yuan. Api menutupi area yang sangat luas, dan hampir tidak mungkin untuk menghindarinya dengan keterampilan tubuh. Begitu Anda tidak bisa mengelak, Anda akan menghadapi gelombang serangan terus-menerus,
Tanpa henti, dikatakan bahwa Gu Qing berspesialisasi dalam satu jenis seni bela diri, dan sekarang dia telah berkultivasi ke tingkat keempat yang menakjubkan. Para murid yang menyaksikan pertempuran menatap arena sejenak. Jenius peringkat 12 benar-benar kuat. Seni bela diri tingkat rendah tingkat misterius sebenarnya telah dikembangkan ke tingkat keempat, dan tubuh fisik Gu Qing jelas tidak lemah, setidaknya mencapai tingkat kesempurnaan pertama, jika tidak, pedang tidak akan secepat itu. Hati Lu Ming tergerak, dan tombak terus menyapu di tangannya. Lan Yue, cahaya senjata berbentuk setengah bulan menyala, menghasilkan energi yang kuat, dan menghancurkan energi pedang di sekitarnya. Tapi satu percikan dapat menyalakan api padang rumput, dan begitu energi pedang padam, lebih banyak energi pedang akan lahir, menutupi Lu Ming, karena tidak bisa dipadamkan, maka gunakan kekuatan yang kuat untuk menerobos teknik pedang ini. Mata Lu Ming berkilat, sosoknya melompat, dan tombak ditarik dari bawah ke atas. Di mana tombak lewat, energi pedang runtuh, memperlihatkan area kosong. Longsor, 0 setelah itu, Lu Ming menggunakan gerakan longsor dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, energi sejati di tubuhnya mengalir ke tombak dengan panik. Tembakan ini, bahkan jika itu benar-benar bukit kecil akan segera dihancurkan oleh Lu Ming. Boom! Tombak itu jatuh turun, dan energi pedang tersapu. Energi kekerasan menghantam pedang Gu Qing, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut. Di sekeliling, terdengar suara napas terengah-engah. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan tercengang. Lu Ming benar-benar menerobos ilmu pedang Xing Huo Liao Yuan Gu Qing dengan satu tembakan. Metodenya brutal dan langsung, tetapi juga yang paling efektif. Kekuatan Lu Ming terlalu kuat, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah Lu Ming bisa menang? Bukankah ini luar biasa? Murid dari 4 halaman tidak bisa tetap tenang. Pada saat ini, wajah Gu Qing sangat serius, dengan keheranan di matanya, dan dia berkata, "Saudara muda Lu Ming, bakatmu benar-benar di luar dugaanku, tetapi tidak mudah untuk memenangkanku, kamu hanya bisa menggunakan itu, trik ya, awalnya saya ingin menyimpan 10 besar, tapi tidak salah untuk menggunakannya pada Anda." Kandang api, teriak Gu Qing ringan, sosoknya tiba-tiba membubung ke langit, dan lapisan merah tiba-tiba muncul di tubuhnya seolah-olah seluruh orang itu tiba-tiba terbakar. Kemudian, nyala api ini menyapu ke arah Lu Ming dengan luar biasa. Lu Ming menghindari tubuhnya untuk menghindari api ini, tetapi begitu api ini mendarat di tanah, mereka akan terbakar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, lingkungan Lu Ming berubah menjadi lautan api. Saudara muda Lu Ming, ini adalah teknik rahasiaku, sangkar api. Selama kamu bisa menembus trik ini, aku akan mengaku kalah. Suara Gu Qing keluar, teknik rahasia yang luar biasa. Mata Lu Ming berkilat. Teknik rahasia sama sekali berbeda dari seni bela diri, dan tidak ada perbedaan antara level tinggi dan rendah. Tetapi setiap jenis teknik rahasia sangat luar biasa, dan sangat sulit untuk dipraktekkan, dan memerlukan beberapa kondisi khusus untuk berhasil berlatih. Setelah dilemparkan, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan prajurit, tetapi ada keuntungan dan kerugian. Ada juga berbagai batasan teknik rahasia. Misalnya, setelah beberapa teknik rahasia dilemparkan, prajurit akan jatuh ke keadaan lemah dan menjadi disembelih. Dan teknik rahasia Gu Qing sebenarnya adalah membakar energi sejati, menggunakan energi sejati sebagai bahan bakar, membakarnya, dan mengubahnya menjadi sangkar api. Sayangnya, api, bagaimana mereka bisa menghentikanku? Senyum percaya diri muncul di sudut mulut Lu Ming. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.